Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Oke, anak-anak, bertemu kembali dengan Ustazah Maya. Di sini kita nanti akan belajar tentang materi soal cerita bentuk taksiran. Di mana pada pembahasan kali ini nanti yang kita pelajari adalah soal cerita bentuk taksiran terbaik, atas, dan juga taksiran bawah. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama ya. Untuk yang pertama ini yaitu kita membahas tentang soal cerita taksiran terbaik. Bagaimana sih kita nanti menyelesaikan soal cerita bentuk taksiran terbaik? Sebelum masuk ke contoh soalnya, Ustazah ingatkan kembali ya. Untuk menyelesaikan soal cerita bentuk taksiran terbaik, kita lihat batas-batasnya. Di mana untuk satuan terdekat batasnya adalah angka 5. Kita lihat dari angka setelah koma. Sedangkan untuk puluhan terdekat batasnya adalah angka 5. Kita lihat angka yang paling terakhir. Dan untuk ratusan terdekat adalah batasnya 50. Kita lihat dua angka yang terakhir. Dan untuk ribuan terdekat, batasnya adalah 500. Kita lihat tiga angka yang paling terakhir. Kita masuk ke contoh soalnya, biar kalian lebih paham. Nah, di sini Ustazah ada sebuah contoh. Sebuah seminar dihadiri oleh 47 orang peserta laki-laki dan 22 orang peserta perempuan. Berapa kira-kira jumlah seluruh peserta seminar tersebut jika ditaksir terbaik? Kita ingat ya anak-anak, untuk puluhan terdekat, tadi batasnya adalah angka 5. Kenapa kita memilih puluhan terdekat? Di sini sudah jelas bahwa angka yang tertera di sini adalah angka puluhan, yaitu 47 dan juga 22. Jadi, untuk menaksir terbaik, kita lihat batasnya. Karena di sini puluhan, yaitu batasnya angka 5. Kita lihat dari angka yang paling terakhir. Di mana di sini? Contoh 47. Dari sini ya. 47 kita taksir menjadi 50. Bagaimana bisa, Us? Kok bisa jadi 50? Kita lihat di sini. Angka terakhir di sini adalah angka 7. 7 ini lebih besar daripada 5. Sehingga kalau dia lebih besar, maka angka yang paling depan di sini kan angka 4. Kita tambah dengan 1 sehingga menjadi 5, angka 7 berubah jadi 0. Sehingga 47 ditaksir menjadi 50. Bagaimana dengan 22? 22 kita taksir menjadi 20. Kenapa? Karena di sini angka terakhir adalah angka 2. Angka 2 ini lebih kecil daripada angka 5. Sehingga angka 2 di depan ini tetap menjadi 2 dan angka 2 belakang jadi 0. Sehingga kalau 22 ditaksir menjadi 20. Nah, untuk menyelesaikan soal ceritanya bagaimana? Setelah kalian menaksir angkanya, kalian masuk ke pertanyaannya. Di sini ditanyakan jumlah seluruh peserta seminar. Ada kata-kata jumlah, berarti taksirannya nanti kita jumlah. Di mana 47 tadi kan ditaksir menjadi 50. Sedangkan 22 ditaksir menjadi 20, sehingga 50 ditambah 20 hasilnya adalah 70. Oke anak-anak sudah paham? Paham ya? Apa yang harus kita lakukan setelah kita sudah mengetahui hasil operasi hitungnya? Kalau operasi hitungnya sudah kita selesaikan,
di mana di sini soal cerita, maka kalian harus membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini jangan lupa ya anak-anak ya. Kesimpulannya kita mulai dari kata jadi dan kita hubungkan dengan pertanyaannya. Kalau di sini pertanyaannya tentang jumlah seluruh peserta seminar, maka kesimpulannya adalah jadi jumlah seluruh peserta seminar adalah 70 orang. Gimana anak-anak? Sudah paham ya? Oke, kita masuk ke materi kedua hari ini, yaitu tentang soal cerita taksiran atas. Untuk taksiran atas ini lebih mudah daripada taksiran terbaik. Karena apa? Dalam taksiran atas nanti kita tidak perlu melihat batas-batasnya. Jadi semuanya nanti angkanya kita taksir atau kita bulatkan semua ke atas. Kita lihat contohnya dulu. Dimas memiliki uang sebanyak Rp4.250. Dimas akan membeli permen dengan harga Rp475 per bungkus. Yang ditanyakan di sini, berapa kira-kira banyak permen yang dapat dibeli Dimas jika ditaksir ke atas? Oke, di sini ada kata-kata taksiran atas ya anak-anak. Jadi Ustazah mengingatkan kembali untuk taksiran atas tidak perlu melihat batasnya, tetapi langsung kita bulatkan ke atas. Di sini 4.250. Kita taksir menjadi 5.000. Loh, kenapa Us kok 5.000? Padahal di sini 250 loh. Lebih kecil daripada 500. Ingat, taksiran atas tidak perlu melihat batasnya. Kita bulatkan semua angka ini ke atas sehingga menjadi 5.000. Begitupun juga 475. Kita taksir menjadi 500. Jadi, dari sini kan Rp475 ini kita taksir 500. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah banyak permen yang dapat dibeli oleh Dimas. Kalau harganya 4.250 ditaksir menjadi 5.000, maka di sini 4.250 kita bagi dengan perbungkusnya 475. Hasil taksirannya tadi 5.000 kita bagi juga dengan hasil taksirannya 500. Maka hasilnya adalah 10. Setelah ketemu hasil dari operasi hitungnya, kita kembalikan lagi ke pertanyaannya, yaitu berapa banyak permen yang dibeli oleh Dimas? Maka kesimpulannya adalah, jadi banyak permen yang dapat dibeli Dimas adalah 10 bungkus permen. Gimana anak-anak? Tambah paham ya? Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang soal cerita bentuk taksiran bawah. Untuk taksiran bawah ini hampir sama dengan taksiran atas, yaitu kita tidak perlu melihat batas-batas taksirannya. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada contoh, ibu membeli 4,6 kantong kancing. Setiap kantong isinya 17 kancing. Berapa kira-kira jumlah seluruh kancing yang dibeli ibu jika ditaksir ke bawah? Lah, fokus kalian di sini ya, ditaksir ke bawah. Kalau sudah kalian tahu taksir ke bawah, maka kalian lihat angkanya. Di sini nanti kalau dia ditaksir ke bawah, maka tidak perlu melihat batasnya. Sehingga langsung semua angka ini nanti kita taksir ke bawah. 4,6 kita taksir menjadi 4. 17 kita taksir menjadi 10. Sehingga di sini pertanyaannya
jumlah seluruh kancing yang dibeli ibu, yaitu jumlahnya berapa. Kalau kantongnya ada 4, setiap kantongnya ada 10, berarti dikalikan. Ya, benar sekali, dikalikan. Hasilnya adalah 4 dikali 10, hasilnya 40. Oke, paham ya anak-anak? Nah, dari sini apa yang kita lakukan selanjutnya anak-anak? Ya, betul sekali. Kita lakukan selanjutnya adalah membuat kesimpulannya. Kita ambil dari pertanyaan di sini. Berapa kira-kira jumlah seluruh kancing yang dibeli ibu? Berarti kesimpulannya kita mulai dari, jadi jumlah seluruh kancing yang dibeli ibu adalah 40 buah kancing. Oke anak-anak, sampai di sini ya materi kita tentang soal cerita bentuk taksiran. Jika nanti ada yang masih belum bisa kalian mengerti atau belum kalian pahami, nanti bisa japri ke Ustazah Maya maupun ke Ustadz Nasafi. Tentang yang mana sih materi yang masih belum paham itu di taksiran yang mana, di soal cerita yang mana, nanti bisa ditanyakan. Nah, setelah ini nanti kalian bisa mencoba latihan soal yang ada di Google Quiz yang sudah kita sediakan di web sekolah. Nanti kalian bisa mencobanya dan insya Allah nanti juga akan langsung tampil skor dari kuis yang sudah kalian kerjakan. Oke anak-anak, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan selalu mengingatkan kalian tentang don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. Bye-bye. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.